Join the meeting. Oke. Bang Sakti semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Iwan, ada Tanyo moderator, ada Rico Fernando. Selamat datang di kelas Tanyo. Jadi kemarin tuh aku juga nggak terima dari Tanyo mengenai undangan ataupun iklan mengenai kelas yang kita adakan ini, karena biasalah ya, ada orang-orang yang nyinyir mengenai kelas berbayar kayak gitu. Sedangkan Tanyo itu memang memintaku untuk menjadi salah satu expert, dimana ya kalau misalnya banyak yang menggunakan Tanyo, which is Tanyo juga bagus ya, aplikasinya bisa digunakan oleh banyak orang. Cuman ya aku nggak mau banyak drama sih hidupnya, jadi ya selama ini aku juga nggak banyak buka kelas berbayar juga gitu loh. Jadi hanya karena 1-2 kelas yang berbayar, orang udah nganggapnya wak gitu kan. Alright, kita bakal ngebahas tentang permanent resident visa. Dari zaman dulu permanent resident visa itu nggak mudah ya, terutama bagi orang-orang yang tinggal di Sydney, di Melbourne gitu. Makanya dampaknya itu kelihatan bahwa orang-orang tidak menyukai ketika kita melebihi achievement seperti yang aku dapetin gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pengen dapetin permanent resident visa secara cepat, itu memang bisa mencoba untuk tinggal di regional. Jangan tinggal atau memilih kekeh-kekehan di Sydney ataupun Melbourne. Karena sekalipun kamu kuliahnya di tempat yang bagus atau kamu termasuk yang sangat high qualification gitu, tetap aja persaingan kamu bakal lebih sulit di sana, karena visa yang bisa kamu apply itu cukup terbatas dan juga banyak peminatnya kan. Banyak orang yang apply permanent resident visa karena visa yang ditawarkan sedikit, jadi ya mereka lebih sulit untuk mendapatkannya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pergi ke regional, ada beberapa jenis macam visa yang bisa kita pilih untuk permanent resident, seperti 189 tentunya, yang juga bisa digunakan oleh orang-orang dari seluruh Australia. Bahkan ketika kamu belum ke Australia atau kamu berada di luar Australia, kamu bisa mengajukan 189 skill independent visa atau 190 skill nominated visa, di mana ini dikasih nominasi oleh regional ataupun state pemerintah setempat gitu. Nah, ini yang gue pegang 190. Kemudian ada 491 skill regional nominated juga. Jadi ini dari state ataupun dari nominasi dari regional area. Gitu. Jadi dari zaman dulu itu nggak mudah untuk dapetin permanent resident visa. Anyway, aku lagi mempelajarin ini. Share screen bisa nggak sih? Show whiteboard, select background, setting, shortcut. Nggak bisa share screen ya. Select background bisa. Oke, Tanyo bisa katanya. Nomor 4 dari kiri. Nomor 3. Oh, ini. Select window or screen. Yes. Allow. Oke. Jadi you are sharing your screen. Oke, teman-teman bisa lihat share screen-nya nggak sih? Oke. 189 skill nominated visa. Nah, skill nominated visa 189
Bahkan ketika kamu pakai work and holiday visa, kamu udah tiba di Australia, kalau kamu ngerasa bener-bener bisa mengajukan 189 permanent resident visa, itu why not untuk langsung apply 189. Jadi nggak mesti kamu harus sekolah dulu, nggak mesti harus sekolah dulu di Australia, nggak mesti dulu melakukan step yang teramat panjang gitu. Tapi kalau kamu ngerasa kamu udah bisa mengajukan 189, kamu langsung aja apply 189. Itu kamu bisa masuk ke point tested stream, dimana ini adalah cara kamu untuk menentukan poin-poin atau cara kamu mengetes apakah kamu memiliki poin untuk mendapatkan permanent resident visa di 189. Aku harap teman-teman bikin catatan ya. Nah, ini point tested ini tuh gimana sih cara kamu menghitung poin yang kamu milikin. Kamu bisa cek di kalkulator poin 189. Kalkulator poin ini adalah kalkulator untuk menentukan berapa poin yang sudah kamu milikin saat ini. Jadi ketika kamu misalnya lagi work and holiday visa, gue mau ke Australia aja work and holiday visa, tapi gue udah memiliki poin yang cukup untuk apply 189. Jadi mendingan gue apply permanent resident visa 189-nya dari dalam Australia aja gitu. Nah, untuk mengetahui poin tersebut, kamu tinggal klik aja di sini dan kamu juga bisa mengklik beberapa jenis alternatif visa yang lainnya untuk apply permanent resident visa seperti yang gue bilang tadi, ada 190 ataupun 491. Nah, kamu tinggal masukin aja kategorinya karena kamu masih WHV-an, berarti kamu usianya 25 sampai 33 tahun. Kemudian Englishnya minimum kamu harus punya kompeten English, jadi harus punya nilai 6 gitu. Jadi kalau misalnya saat WHV itu kamu cuma syarat IELTS-nya cuma 4,5 buat WHV, tapi karena kamu lagi mau ngejar PR berdasarkan 189 point tested ini, kamu tinggal mengupgrade bahasa Inggrismu. Jadi ketika kamu sudah mencapai kompeten English dan kamu punya poin yang mumpuni untuk apply PR, why not untuk tidak apply permanent resident visa ini gitu. Kemudian pengalaman kerja dari dalam ataupun luar Australia, tentunya itu yang berkaitan dengan pekerjaan kamu yang mau kamu pilih untuk apply permanent resident visa tersebut gitu. Jadi kalau pengalaman kerja itu nggak relate, itu nggak bisa kamu apply gitu loh. Misalnya kamu apply sebagai seorang accountant, tapi di Indonesia kamu nggak kerja sebagai accountant, maka pekerjaan yang bukan accountant itu ya kamu nggak bisa apply gitu. Tapi kalau kamu ngerasa tadi udah high qualification dan kamu ngerasa kamu susah dapetin PR kalau dari luar Australia, aku mau dari dalam Australia aja, ya udah aku apply WHV, terus pas WHV aku apply PR. Misalnya di Indonesia aku udah jadi akuntan udah 7 tahun 8 tahun gitu, misalnya sejak lulus kuliah aku tuh akuntan gitu, dan aku udah punya posisi yang bagus gitu. Misalnya kamu di Indonesia udah jadi akuntan, kamu apply PR-nya sebagai akuntan ya, skill independent visa. Jadi skill yang kamu apply misalnya sebagai akuntan, atau kamu sebagai IT, kamu skill independent visa, berarti apply-nya sebagai seorang IT gitu. Nah, itu pengalaman kerjanya itu harus relate terhadap skill yang kita apply. Kemudian what the highest qualification, recognized standard. Nah, di sini juga what is higher educational, misalnya kamu diploma ataupun bachelor degree. Nah, gimana? Oh really? Oh sorry. Oke. Wait. Nah, gue juga baru ini sih, gue baru mempelajarin ini aplikasi. Coba ke entire screen, mute, lock window, entire screen. Oke. Nah, udah belum ya?
Nah, udah belum? Oke. Udah. Oke. All good, that's good man. Daripada kalian ini kan, itu berani bagus. Jadi ini adalah website pemerintah Australia yang dibikin untuk menghitung kalkulator poin kalian untuk apply permanent resident visa. Jadi untuk apply permanent resident visa itu kalian harus punya sekitar 65 poin guys, minimum ya. Jadi point tablesnya itu kalian bisa cek di sini atau kalian bisa masukin nanti data-datanya, nanti bakal ketahuan kalau kalian sudah punya poin berapa kayak gitu dari sini. Atau kalian klik aja di sini point table-nya. Jadi poin-poin apa saja nih yang bisa untuk dapetin permanent resident visa gitu. Jadi dari usia kamu itu masuk dalam range berapa, itu ini poinnya gitu. Dari usia ini tuh dia kontribusi poin gede banget ya. Jadi semakin masih muda lah, semakin usia produktif 25-33 tahun itu paling gede. Kemudian English language skill kalian harus punya minimum itu IELTS 6. Jadi dan itu pun nggak dapet poin. Jadi kalau kalian pengen dapetin, oh gue apply WHV terus kemudian gue pengen apply permanent resident visa gitu, berarti gue harus punya poin tinggi. Nah kalian harus mencapai setidaknya di proficient atau superior English agar dia berkontribusi, karena mungkin kalian nggak bakal dapet dari poin-poin yang lain gitu. Seperti Australian Skill Employment, kalian nggak punya poin dari sini karena kalian kan belum punya pengalaman kerja di Australia. Tapi bisa jadi kamu sudah punya pengalaman kerja di luar Australia yang berkaitan dengan skill yang kamu apply untuk permanent resident visanya. Kemudian educational qualification, that is of recognized standard. Nah ini gue juga nggak ngerti apakah educational qualification ini tuh mereka juga bakal menerima standar yang dari Indonesia, karena di sini that is of recognized standard. Berarti standar yang terrecognize, standar yang diakuin. Apakah educational qualification ini kamu udah S1 di Indonesia, udah S2 di Indonesia gitu. Apakah itu diakuin atau tidak sehingga bisa dapetin, sehingga poinnya bisa kamu claim atau tidak gitu. Kemudian specialist education, from an Australian educational institution, berarti ini dari Australian education, berarti kamu nggak masuk. Kemudian meet the Australian study requirements, kamu juga nggak kuliah di Australia gitu. Professional year, study in regional kamu juga nggak ada. Mungkin di partner skill kamu bisa dapet, kamu single misalnya, kamu single itu dapat 10 poin, tapi kalau kamu bawa pasanganmu dan pasanganmu mau kamu apply-kan permanent resident visanya juga, mau masuk dalam aplikasimu, berarti dia bisa dapat kamu bisa dapat 10 poin asalkan pasanganmu juga dapat kompeten English gitu. Jadi di point table ini kamu bisa mempelajarin kira-kira kamu bisa dapat poin banyak gak. Nah itu sangat kompetitif untuk dapetin permanent resident visa langsung di 189 ini gitu. Jadi tapi kalau kamu ngerasa kamu sangat confident, kan ada orang ya yang luar biasa jeniusnya atau pinternya gitu, mereka bisa aja apply ke Australia, mau itu dia pakai student visa ataupun WHV. Ketika di dalam Australia memegang WHV ataupun memegang student visa, mereka mengajukan skill independent visa gitu. Itu bisa banget. Kenapa mereka masuk ke Australia dulu? Karena mereka berpikir bahwa ketika apply dari dalam Australia, mereka potentially bisa lebih memudahkan untuk dapetin permanent resident visa tersebut. Akan tetapi kalau misalnya di luar Australia, ada banyak yang sudah mendapatkannya, tapi mungkin tantangannya lebih berat lagi, akan lebih sulit lagi untuk bisa dapetin 189 ini. Nah, orang-orang yang kuliah di Sydney ataupun di Melbourne, mereka itu kan kota-kota besar ya, mereka lebih banyak menargetkan untuk dapetin skill independent visa 189 ini gitu. Karena untuk dapetin
untuk dapetin visa 190 itu kita harus dapat nominasi dari state ataupun regional territory gitu, dari wilayah, dari government masing-masing negara bagian. Artinya kamu juga harus memenuhi syarat untuk kenapa bisa dapetin 190 ini, salah satunya dengan tinggal di wilayah regional area sekitar minimum 2 tahun. Sama dengan yang 491 juga gitu. Jadi orang-orang yang kuliah di Sydney, di Melbourne, biasanya mereka setelah lulus sekolah, mereka pegang visa kelulusan, mereka pindah ke wilayah regional untuk mengejar yang 190 ataupun 491 karena dirasa kompetisinya tidak terlalu sengit daripada yang 189, karena 189 ini kompetisinya itu se-Australia, bahkan orang luar negeri pun bisa mengajukan permanent resident visa si 189 ini gitu. Nah, itulah kenapa orang-orang yang di Sydney, di Melbourne itu sulit banget untuk dapetin PR, bahkan mereka mengejar poin-poin yang sangat-sangat tinggi banget gitu. Kita lihat kuota 189 2024 kemarin, migration program planning. Coba kita lihat yang ini. Nah, skill independent. Nah, skill independent visa di 2024 sampai 2025 ini dia target planning levelsnya itu 16.900 gitu. Sedangkan yang 491 dia 33.000 dan 190 itu 33.000 gitu. Kemudian employer sponsor itu sekitar 44.000 sekarang kuotanya. Jadi yang dapetin sponsor, jadi ketika WHV kamu juga bisa mengajukan permanent resident visa ketika kamu misalnya kamu menemukan perusahaan yang mau sponsorin skill kamu nih gitu. Kemudian kamu nanti beralih ke visa sponsor 482 ataupun 494. Kemudian nanti dari situ kamu juga bisa dapetin sponsor lagi dari perusahaan untuk mengajukan permanent resident visa. Nah, itu kuota yang diberikannya itu sekarang 44.000. Jadi dinaikin lagi dari 36.000 tahun lalu periodenya, sekarang menambah jadi 44.000 gitu. Jadi ketika kamu WHV itu tadi cara pertama udah dijelasin, sekarang cara kedua kamu bisa menggunakan sponsorship, di mana kamu beralih dari WHV ataupun beralih dari student ke visa sponsorship. Kemudian nanti dari sponsorship kamu bisa mengajukan PR 186 skill employer sponsor kayak gitu. Kemudian dari skill independent visa, ketika tadi anak-anak yang di Sydney, di Melbourne, mereka kuliah di tempat-tempat bagus, mereka memiliki high qualification gitu, semakin sulit lagi untuk mendapatkan PR. Karena kenapa? Kuotanya aja tuh dikurangin hampir setengahnya. Dari 30.000 yang tahun lalu, sekarang menjadi 16.000-an gitu. Sedangkan yang 190 ataupun 491 itu juga masih kurang lebih sama seperti tahun sebelumnya, ditambahin gitu. Dan mereka juga memang untuk support di daerah-daerah regional gitu, agar wilayah Australia ini juga merata gitu populasinya, tidak cuma untuk orang-orang yang di kota-kota besar doang. Dan justru enaknya lagi di kota-kota kecil ini tuh biaya hidupnya juga lebih murah gitu, dan benefit-benefit yang lainnya seperti gaji juga lebih tinggi daripada di kota-kota gede gitu. Jadi bukan berarti kamu tinggal di sini di Melbourne itu juga benefitnya tuh gede gitu. Ya mungkin dari segi entertainment, dari segi kehidupan itu sangat-sangat menakjubkan, akan tetapi setelah di luar itu ya mahal juga biaya hidupnya di sana gitu, dan untuk dapetin PR juga cukup sulit. Oke. Kemudian kita lihat ke bawah lagi, kayaknya ada poin-poin yang harus dimilikin. Kita lihat 189 allocation 2024 list job.
ini yang tadi kita klik. Itu ada beberapa poin-poin dari family stream. Sama juga. Ada list-list pekerjaannya itu dia poin-poinnya juga kelihatan ya. 18 carpenter 65 poin. Coba lihat. Oke, nanti kita kalau ada ini kita cari lagi yang itu ACT migration allocation 190 491. Jadi sekarang beberapa state ataupun government juga dia udah membuka nominasinya ya. Jadi teman-teman yang sebelumnya itu udah ditutup nominationnya nggak bisa apply permanent resident visa. Nah beberapa wilayah state ataupun teritori itu udah buka ya. Salah satunya adalah ACT. ACT ini kita bisa lihat di map, ACT map. ACT itu wilayah mana sih? Australian Capital Territory, ini Canberra. Jadi Australia tuh dia ibu kotanya berbeda sendiri ya. Jadi kalau Indonesia tuh kayak di IKN. Nah Canberra itu tuh kayak IKN-nya Australia gitu. Jadi dia wilayah sendiri yang menjadi ibu kota. Nah kalau kalian memang kuliah di Canberra sebelumnya atau kalian sekarang tinggal di Canberra, kalian sedang menjalani visa kelulusan gitu kan, kalian juga bisa mengajukan 190 ataupun 491 di mana sekarang udah dibuka nominationnya, allocationnya itu sekitar 1.800. Jadi untuk 190 nomination itu 1.000 orang bisa apply PR. Kemudian untuk 491 itu 800 orang. Kemudian di WA Migration juga, WA Migration Planning 2024. Nah, jadi kalian juga bisa pelajari masing-masing di migration wilayah setempat. Mungkin gue bakal jelasin juga map Australia. Jadi Australia itu dibagi-bagi menjadi beberapa negara bagian. Nah, seperti ini guys. Jadi di sini ada Western Australia, di mana sekarang gue lagi berdomisili. Tapi nanti gue juga pindah lagi ke Northern Territory. Kemudian ada Northern Territory area, ada Queensland, ada South Australia, ada New South Wales, ada ACT, ada Victoria, ada Tasmania. Nah, di masing-masing negara bagian ini dia ada website migrationnya sendiri dan mereka juga mengatur bagaimana nanti proses atau prosedur dalam kamu mendapatkan permanent resident visa di masing-masing state tersebut. Jadi kalau kamu rencana untuk gue pengen ngejar permanent resident visa 190 ataupun 491 itu dari nominasi Tasmania Migration misalnya. Nah, maka nanti kamu bakal banyak mengakses website ini gitu. Bakal banyak mengakses website ini dan kamu bisa mempelajarin bagaimana proses ataupun prosedur untuk mendapatkan si permanent resident visa ini. Permanent resident visa ini dari nominasi yang bakal dikasih oleh state Tasmania gitu.
atau gue pengennya di Adelaide aja, South Australia Migration. Nah, disinilah nanti kamu bakal mengajukan nominasi untuk mendapatkan poin tambahan atau ya untuk mendapatkan sponsorship dari state ataupun teritori setempat gitu. Start an application, dan disinilah kamu bakal mempelajarin. Jadi kamu nanti ketika sudah di Australia, ketika pakai work and holiday visa, kamu tinggal banyak tanya atau banyak membaca, banyak ikut grup-grup diskusi, terutama grup-grup luar negeri juga. Maksudnya grup-grup yang banyak orang luar negeri di situ dan ngomongin tentang pervisaan. Kamu bisa membaca semua atau kamu bisa melihat potensi atau fenomena apa sih yang kira-kira bisa memudahkan kamu untuk dapetin permanent resident visa dari jalur skill ini. Gitu. Di sini occupation listnya jelas juga ada tersedia. Kemudian how to apply juga ada gitu. Jadi kamu bisa pelajarin di sini. Kalau gue sendiri di Northern Territory Migration. Nah, di website ini kamu bisa mempelajarinya anti-nomination step by step. Oke. Jadi ini adalah cara untuk kamu mendapatkan permanent resident visa dari 190 ataupun 491 dari Northern Territory Government. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kamu ngerasa kamu bisa dapetin work and holiday visa, mendingan kamu apply work and holiday visa tersebut, kemudian datang ke Australia, dan selama di Australia kamu juga tidak perlu menggunakan si work and holiday visa itu langsung 3 tahun gitu. Kamu bisa mempercepat proses kamu untuk tujuan kamu apa sih? Tujuan kamu permanent resident visa, berarti kamu sesegera mungkin beralih kepada visa-visa yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan permanent resident visa gitu. Misalnya sekarang permanent resident visa itu tuh banyak banget yang datang gitu kan dari berbagai negara, nggak cuma Indonesia, Israel, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines gitu dapat WHV. Ini nggak bagus juga nih. Kalau gue nunggu 3 tahun, berarti akan ada orang yang barengan sama gue tuh juga apply student visa dong nantinya. Kemudian belum lagi yang tahun kemarin, belum lagi yang tahun kemarin sebelumnya gitu. Mereka ini pasti beralih ke student visa, karena siapa sih yang nggak pengen dapetin kehidupan yang enak gini gitu kan di Australia. Jadi mereka juga bakal invest, bakal menuju ke tahapan itu gitu. Jadi kalau kamu ngerasa gue WHV-nya mendingan setahun aja, begitu gue dapet duit gue langsung kuliah, gue langsung fight di kuliah sambil kerja, gue langsung apply visa kelulusan, dan gue langsung apply permanent resident visa. Belum lagi nanti setelah kamu kelar WHV 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, bagaimana perubahan yang bakal terjadi di Australia. Bisa jadi mungkin skill-skill yang sebelumnya itu banyak banget potensinya untuk dapetin PR makin dikurang-kurangin lagi, atau bahkan alokasi tadi kuota-kuotanya itu bener-bener bakal dikurangin lagi gitu loh oleh pemerintah Australia. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kuotanya sampai 33.000, 44.000, kemungkinan bisa jadi sangat-sangat berkurang karena Australia ngerasa kayak udah banyak nih orang-orang yang udah dapat permanent resident visa, enough is enough gitu. Karena dari tahun ke tahun, dari tahun sebelumnya aja 137.000, sekarang diturunin lagi 132.000. Nah nanti begitu kamu apply WHV kamu kelar, misalnya kamu tunggu 3 tahun, akan berapa puluh ribu yang dia kurangin gitu. Belum lagi nanti kamu kan student visa dulu gitu, student visa lagi. Belum tentu setelah student visa juga kamu langsung apply PR, kamu harus melakukan skill assessment. Setelah itu berapa puluh ribu mungkin yang sudah dikurangin oleh pemerintah Australia gitu kesempatan untuk permanent resident visanya. Maka jangan tunggu-tunggu
untuk apply untuk menuju ke permanent resident visanya. Dan ketika gue ngomongin kayak gini pun bisa jadi itu nggak cuma terjadi di 3 tahun atau 4 tahun kemudian, bisa jadi mungkin di tahun depan sangat signifikan sekali perubahannya gitu loh. Sangat drastis sekali gitu, karena mungkin yang sekarang sekolah-sekolah bener-bener dan sekolah-sekolah serius, bahkan orang-orang yang dapetin sponsor di tahun depan mungkin udah pada apply permanent resident visa gitu. Dan bisa jadi jumlah yang diberikan untuk permanent resident visa itu tuh makin berkurang lagi. Sehingga silakan teman-teman berpikir kembali apakah teman-teman mau WHV-an 3 tahun aja, 2 tahun aja, 1 tahun aja gitu. Karena setiap keputusan kalian pasti akan ada risikonya gitu kan. Nah, kemudian cara ketiga untuk dapetin permanent resident visa tentu aja dari partner ya. Ketika kamu di Australia, kamu bisa menjalin hubungan dengan orang-orang yang sudah memiliki permanent resident visa atau memang sudah warga negara Australia gitu. Dan itu kan mereka bukan cuma bule gitu kan. Suku asli Australia itu aboriginal. Bahkan penduduk yang masuk ke Australia itu kebanyakan dari Inggris, dari New Zealand juga pada masuk, dari Vietnam, dari Nepal, Pakistan. Jadi beragam banget dari berbagai negara, mereka udah punya permanent resident ataupun punya citizen. Jadi kamu bisa menjalin hubungan dengan mereka, bahkan mungkin kamu bisa menjalin hubungan dengan orang Indonesia yang udah punya permanent resident ataupun mereka udah ganti warga negara, dan kemudian kamu nanti apply partner visa dan ganti ke permanent resident visa. Dan setelah kamu permanent resident visa, kamu juga bisa ganti warga negara. Pokoknya kalau kamu pengen ganti warga negara Australia, ya intinya kamu harus punya permanent resident visa dulu gitu. Jadi tadi udah ada beberapa cara, udah ada 4 cara ya untuk kamu dapetin permanent resident visa dengan start kamu menggunakan work and holiday visa gitu. Nah, bagi usia-usia yang sudah 30 tahun ke atas dan gak bisa apply WHV, berarti WHV-nya itu skip. Berarti kamu langsung ke proses yang tadi 3 tahap tadi, sponsorship, atau bahkan 4 tahap tadi, sponsorship bisa apply 189 langsung ketika jadi student, menjadi student, kemudian nikah sama orang Australia kayak gitu. Karena beberapa temenku juga ada yang kayak, gue WHV-nya 1 tahun aja, gue langsung kuliah aja gitu. Meskipun tawaran waktu itu dia WHV-nya bisa 2 tahun, tapi ya udahlah gue 1 tahun aja, ngapain gue tunggu-tunggu gitu. Nah, uniknya lagi di Northern Territory ini tuh gak banyak orang yang ngasih tahu kalau PR di sini tuh gampang gitu. Saking gampangnya, kan untuk apply PR itu tuh dia minimal cuma boleh dapat minimal harus punya 65 poin. Dengan punya poin 65 aja tuh kita udah pada bisa dapetin PR gitu. Tapi berbeda dengan di state-state yang lain, meskipun mereka batas minimumnya 65 poin, tapi karena yang apply PR tuh banyak, jadi kompetisinya juga semakin ketat kan. Jadi poin yang lebih tinggi itu yang lebih diutamakan gitu. Tapi bisa jadi memang pengecualian untuk 190 ataupun 491 kalian tidak terlalu berkompetisi dengan poin-poin tersebut. Yang penting kamu memenuhi minimum 65 poin, kemungkinan bisa dapetin permanent resident visa. Tapi itu kalian harus make sure lagi sama beberapa state atau informasi-informasi tentang beberapa state mengenai aturan ini. Itu yang jelas, kalau 189 tadi itu kalian berkompetisi melalui poin, semakin tinggi poin kalian semakin diutamakan. Tapi yang 190 ataupun 491 itu nggak terlalu seperti itu, dan minimum poin yang harus kalian milikin adalah 65 poin gitu. Nah, masing-masing wilayah ini tuh kalian bisa pelajarin tadi. Yang jelas Western Australia sama Northern Territory ini adalah wilayah yang cukup eksklusif, mungkin lebih memudahkan kalian untuk dapetin PR. South Australia juga lumayan, tapi memang yang mudah banget dapet PR itu dari Northern Territory area gitu. Jadi teman-teman gue yang satu WHV dulu seangkatan gitu kan, bahkan teman-teman kampus gue itu udah pada dapat pada PR, dan mereka juga apply sendiri PR-nya. Kemudian
mereka udah ganti warga negara, begitu ke mereka udah dapet PR, tahun berikutnya mereka langsung ganti warga negara gitu. Itu kurang lebih big pictures-nya untuk permanent resident visa Australia ketika kalian punya work and holiday visa di Australia. Oke. Ada pertanyaan atau kurang jelas atau terlalu kecepatan atau kalian gak ngerti sama sekali atau gimana? 35